Udah mulai recording belum, coba? Nah, Recordingnya udah. Itu makin besar. Oh, sekarang udah enggak. udah kan? Udah ya. Podcast. Oke, kita mulai. Mute dong. Oh iya, aku mute. Kalian deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sharing 5 yang beranggotakan saya, ada Reza Nur Aisyah, Riki Reynaldo, Radhi, Henanda, Nabila, dan Dian. Lalu yang pertama, saya dari kelompok 1 yang akan membahas tentang antibiotik dengan anggota Rosalia, Aulia Febriola, Anisha Resti, Aan Febriani, Dona Prima, Rafifah Fasya, Diana Retno, dan Nova Anjani. Jadi yang pertama, pengertian antibiotik. Antibiotik itu adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mempunyai khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman. Sedangkan toksisitasnya pada manusia relatif kecil. Obat yang digunakan untuk membasmi mikroba harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin, di mana obat tersebut harus bersifat sangat toksis untuk mikroba, tetapi tidak toksik untuk host species. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari antibiotik, itu ada 6 jenis. Yang pertama itu ada penisilin, yang kedua ada cefalosporin, yang ketiga ada chloramphenicol, yang keempat ada tetracycline, yang kelima ada aminoglikosida, dan yang terakhir itu ada makrolida dan lincomycin. Selanjutnya, yang pertama itu kita akan membahas penisilin. Nah, indikasi dari penisilin itu berasal dari jamur Penicillium notatum. Penisilin itu adalah antibiotik yang paling dasar. Penisilin digunakan untuk pasien terkena infeksi karena berspektrum rendah atau lebih sederhana dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya yaitu mekanisme dari penisilin. Mekanismenya itu adalah menghambat kerja protein mengikat penisilin yang berfungsi mengkatalisis reaksi transpeptidase dalam proses pembentukan dinding sel bakteri, sehingga mengakibatkan matinya sel bakteri. Antibiotik golongan penisilin ini bersifat bakterisid atau membunuh bakteri hanya bila sel-sel bakteri tumbuh dengan aktif dan mensintesis dinding sel. Selanjutnya itu adalah contoh obat dari penisilin. Yang pertama itu ada bensin penisilin atau penisilin G. Obat ini itu digunakan untuk radang paru, radang otak, profilaksis, penyakit sifilis, endokarditis, dan gonorea. Contoh obat penisilin yang kedua itu ada ampicillin. Obat ini digunakan untuk pada infeksi saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, kulit, gonore, dan infeksi pada bagian lunak seperti otot. Dan yang terakhir itu adalah amoxicillin. Amoxicillin ini mempunyai aktivitas yang sama dengan ampicillin. Selanjutnya yaitu efek samping obatnya, yaitu reaksi efek samping dari penisilin adalah reaksi alergi karena hipersensitasi, shock anafilaksis, diare, muntah, nefrotoksisitas, dan neurotoksisitas. Yang kedua, kita akan membahas mengenai cefalosporin. Cefalosporin itu indikasinya merupakan antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk terapi septikemia, pneumonia, meningitis, infeksi saluran empedu, peritonitis, dan infeksi saluran urin. Selain itu juga digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri seperti otitis media, pneumonia, meningitis, infeksi kulit, dan masih banyak infeksi-infeksi lainnya seperti ginjal, tulang, tenggorokan, dan infeksi menular seksual seperti gonore. Selanjutnya itu mekanisme aksinya, tujuan utama dari cefalosporin yaitu untuk menargetkan integritas dinding sel bakteri. Dengan mengganggu sintesis dinding sel,
ini juga mengganggu gradien osmotik yang diperlukan untuk mempertahankan integritas struktural mikroba. Saat gradien osmotik itu menurun, mikroba mulai membengkak dan pada akhirnya meledak atau lisis. Selanjutnya itu adalah penggolongan dari jenis yang kedua ini. Penggolongannya itu ada 4 generasi. Generasi yang pertama itu aktif terhadap kuman garam positif dan tidak tahan terhadap pelaktamase. Selanjutnya, generasi kedua itu lebih aktif terhadap kuman gram negatif. Generasi ketiga, aktivitas terhadap kuman gram negatif lebih kuat dan lebih luas, meliputi Pseudomonas dan Bacteroides. Dan selanjutnya, generasi terakhir yaitu generasi 4, sangat resisten terhadap beta-lactamase dan cefepime, sangat aktif terhadap Pseudomonas. Selanjutnya, contoh obat dari penggolongan yang tadi, yaitu contoh dari generasi pertama itu ada cefazolin dengan merek dagang seperti contohnya itu ada cefazol, cefazolin sodium. Dan yang kedua ada cefalexin, merek dagangnya itu ada Lexipron dan Matrexin. Dan yang terakhir itu ada cefadroxil. Dengan contoh merek dagangnya adalah cefadroxil, Ancefa, Cefat, dan Doxef. Lalu selanjutnya contoh obat dari generasi 2 itu ada Cefaclor dan Cefoxim. Contoh merek dagang dari Cefaclor itu ada Salpabiotik, Chlorasef, Forifex, Mediconcept, dan contoh dari Cefuroxim itu ada contoh obat dari contoh dari generasi ketiga itu ada Cefaperazone dengan merek dagang seperti Bifortic, Biorazone, Botam, dan Fosular. Yang kedua, Ceftizoxim. Yang keempat ada Ceftriaxone. Dan yang terakhir itu ada Cefixim dengan merek dagang yang bisa dilihat itu tersebut ada seperti contohnya ada Cefim, Brexin, Fisikpar, dan lain-lain. Serta contoh dari generasi 4 atau generasi yang terakhir ini ada 2 yaitu Cefepim dan Cefpirom dengan merek dagang contoh dari Cefepim itu ada Cefepim, Cefemet, dan Futapim. Dan merek dagang dari Cefpirom itu ada Cefpirom, Bactirom, dan Bioprom. Selanjutnya, efek sampingnya itu ada, yaitu pada umumnya sama dengan obat golongan penisilin, hanya lebih ringan seperti gangguan usus, gangguan lambung, alergi, dan nefrotoksisitas, terutama pada generasi 1. Efek samping umum yang lainnya itu meliputi ada efek gastrointestinal atau seperti mual, ruam, sakit perut, diare, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada efek samping dari cefalosporin suntik. Efeknya itu adalah nyeri dan peradangan di tempat suntikan. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah chloramphenicol. Indikasinya itu hampir tidak bisa digunakan lagi karena toksisitasnya yang kuat, resistensi, dan tersedianya obat-obat lain yang lebih efektif. Bila tidak ada pilihan lain, maka akan digunakan untuk demam tiroid, meningitis, infeksi anaerob, khususnya abses otak.
Lalu chloramphenicol ini terkadang digunakan secara tropikal untuk mengobati infeksi mata karena mempunyai spektrum kerja yang luas. Mekanisme kerja dari chloramphenicol itu dengan menghambat sintesis protein kuman. Obat ini terikat pada ribosom subunit 50S dan menghambat enzim peptidil transferase sehingga ikatan peptida tidak terbentuk pada sintesis protein kuman. Selanjutnya, contoh obat dari chloramphenicol ini ada banyak ya, bisa dilihat seperti bufacetin, cendofenicol, chloramphenicol, palmitate, Coramex, Licoclor, Otolin, dan lain-lain. Selanjutnya, efek samping dari chloramphenicol itu seperti terjadinya gangguan GIT seperti mual, muntah, diare, dan kandidiasis oral. Selain itu juga ada gangguan sumsum tulang seperti anemia aplastik yang merupakan reaksi idiosinkrasi yang tidak berhubungan dengan dosis. Dan efek samping yang ketiga itu adalah toksisitas pada bayi baru lahir sehingga menyebabkan dry baby syndrome dengan ciri-ciri muntah, tonus otot menurun, hipotemi, perubahan warna menjadi kelabu, dan kolaps. Selanjutnya yang keempat itu dari jenis antibiotik ada tetrasiklin. Indikasi dari tetrasiklin itu diindikasikan untuk infeksi saluran nafas, infeksi saluran kemih, jerawat, infeksi saluran pencernaan, terutama di lambung, serta disentri basiler. Lalu mekanisme kerja dari tetrasiklin itu berdasarkan hambatan sintesis protein pada bakteri, yaitu dengan mencegah penambahan asam amino baru pada rantai peptide yang sedang dibuat. Tetrasiklin memasuki sel mikroba dengan cara difusi pasif atau transport aktif. Selanjutnya itu adalah contoh obat. Contoh obat dari tetrasiklin itu ada 5 macam genetik seperti tetrasilin HCl, oksitetrasilin, doxysilin, minosilin, dan tigesilin. Merek dagang dari tetrasilin HCl itu ada seperti Sanlin, Sotrain 50, Super Tetra, Licoclin, Tetraxo, dan Tetrin. Lalu merek dagang dari genetik oksitetrasilin itu ada Teramisin, Formsamisin, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada merek dagang dari doxycycline, itu juga ada banyak seperti Dohixat, Doxicor, Cyclidon, Dotur, Dumoxin, dan lain-lain. Lalu ada merek dagang dari minosilin yaitu Nomica, dan merek dagang dari tigersilin yaitu Tigasil. Selanjutnya adalah efek samping dari penggunaan tektasilin. Penggunaan tektasilin ini memiliki efek samping secara oral, yaitu mual, muntah, suprainfeksi, dan lain-lain. Efek lainnya itu bisa dilihat pada penyerapan tulang dan gigi yang baru berbentuk sehingga dapat menyebabkan kelainan bentuk dan hambatan pertumbuhan. Efek lainnya juga porosensitasi. Selanjutnya, yang kelima itu adalah aminoglikosida. Aminoglikosida itu merupakan antibiotik golongan yang dihasilkan oleh jenis fungi Streptomyces dan Micromonospora. Semua turunannya mengandung gula amino yang saling terikat dengan ikatan glikosida. Indikasi dari aminoglikosida itu yaitu streptosimin dan kanasmisin digunakan untuk tuberkulosis, pest, tularemia secara intramuskuler,
Lalu gentamisin digunakan untuk sepsis dan pneumonia yang resisten terhadap obat-obat lain secara intramuskular, meningitis secara intratekal, dan tobramycin untuk pseudomonas, gentamisin, tobramycin, dan lain-lain yang digunakan secara tropika. Lanjutnya itu ada mekanisme aksi yang bersifat bakterisid dan merupakan antimikroba dengan spektrum luas terutama pada bakteri gram negatif. Mekanismenya itu untuk menghambat sintesis protein kuman dengan cara terikat pada ribosom subunit 30S dan menyebabkan salah baca kode genetik yang menyebabkan terganggunya sintesis protein. Contoh obatnya itu ada streptomycin yang merupakan indikasi untuk TBC resisten terhadap obat lain dan diberikan secara intramuskular. Yang kedua itu ada gentamicin yang diindikasikan untuk infeksi Pseudomonas, Proteus, dan Staphylococcus yang resisten terhadap penisilin dan methicillin. Selanjutnya itu yang ketiga ada amikasin. Amikasin itu diekreksikan melalui ginjal secara utuh sebesar 94%. Dan yang keempat itu ada neomycin, merupakan yang tidak digunakan secara parenteral karena toksisitas yang kuat. Next, efek sampingnya yaitu alergi, demam, ras kulit, iritasi, dan toksis berupa pada tempat suntikan, dan perubahan biologik berupa perubahan mikroba tubuh. Yang jenis yang terakhir itu adalah makrolida dan lincomycin. Mikrolida itu merupakan suatu kelompok senyawa dengan ciri yang mempunyai cincin lakton di mana terkait gula-gula dioksin. Mekanisme kerjanya itu golongan makrolida bersifat bakteriostatis terhadap bakteri gram positif. Mekanisme kerja golongan ini menghambat sintesis protein kuman dengan cara berikatan secara reversibel dengan ribosom subunit 50S. Next. Yang pertama itu ada eritromycin. Eritromycin ini dirusak asam lambung sehingga diberikan dalam bentuk salut enterik dan atau dalam bentuk ester stearat. Waktu paruh eritromycin ini adalah 1,5 jam dan diekspresikan sebesarnya melalui hati, sebagian besar melalui hati. Next, yang B itu ada kegunaannya yaitu merupakan pilihan pertama pada infeksi paru yang disebabkan oleh Legionella pneumopila. Efek sampingnya yaitu seperti gangguan cerna, nyeri kepala, reaksi kulit, gangguan fungsi hati, dan lain-lain. Next. Yang kedua itu ada aritromycin. Ini merupakan diabsorpsi cepat dalam saluran cerna, namun absorpsinya terganggu bila diberikan bersama makanan. Dosis aritromycin itu adalah 250 sampai 1000 mg per hari. Yang ketiga ada spiramycin. Spiramycin di dalam darah berkaitan dengan protein plasma sebesar 30%. Waktu paruh spiramycin yaitu 4-8 jam tergantung dosis. Efek sampingnya itu relatif ringan. Dan spiramycin ini tidak dianjurkan digunakan selama laktasi. Dan yang terakhir itu adalah clindamycin. Clindamycin ini pada penggunaan oral absorpsi sampai 90% dan waktu paruhnya adalah 3 jam. Dan yang terakhir itu efek samping clindamycin meliputi gangguan diare, mual, ras kulit, gangguan fungsi hati, pneumonia, dan kolitis. Sampai sini presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ke presentasi kelompok 2. Oke. Lanjut aku yang presentasi ya? Iya, silahkan. Kelihatan? Kelihatan kah, guys? Kelihatan. Oke, Kelihatan. oke, mantap. Ini udah full screen kan ya? Udah. Ya. Kenalkan, nama saya Riki Renaldi Juditiawan. Di sini mewakili kelompok ahli kedua, itu yang ngebahas antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi. Anggota kelompoknya ada di sini. Saya skip aja. Terus lanjut ke antipiretik. Antipiretik itu apa sih? Lebih ke pertama, kita bahas indikasi dulu. Antipiretik adalah obat untuk menurunkan panas. Dapat menurunkan panas karena dapat menghambat prostaglandin ya, bukan prostat. Prostaglandin pada CNS, Central Nervous System atau sistem syaraf pusat. Obat ini menurunkan suhu tubuh hanya pada keadaan demam dan tidak berefektif pada orang normal. Namun pemakaian obat golongan ini tidak boleh digunakan secara rutin karena bersifat toksik. Demam merupakan tanda adanya kenaikan set point di hipotalamus akibat infeksi atau adanya ketidakseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas. Demam terjadi pada keadaan suhu tubuh di atas suhu normal, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, ini kan dibilang demam itu karena adanya kenaikan set point di hipotalamus. Di hipotalamus ini ada yang namanya termoregulator. Itu yang buat menjaga yang ngatur suhu tubuh. Nah, dari situ tuh karena suhu tubuhnya ibarat mau naik ya, nah itu tuh ditahan sama antipiretik kayak gitu. Terus mekanisme aksi, secara umum mekanisme obat antipiretik bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin di hipotalamus anterior yang meningkat sebagai respon adanya pirogen endogen. Antipiretik digunakan untuk membantu mengembalikan suhu set point ke kondisi normal dengan cara menghambat sintesa dan pelepasan prostaglandin E2 yang distimulasi oleh pirogen endogen pada hipotalamus. Lanjut. Nggak mau lanjut. Nah, contoh obatnya, yang pertama ada paracetamol, itu biasa digunakan untuk meredakan panas, salah satu contoh obat bebas, dan golongan ini termasuk obat yang relatif paling aman digunakan, karena dapat diperoleh tanpa resep dokter. Di apotek juga bisa diperoleh atau di warung atau toko terdekat, dan pelayanan kesehatan lainnya. Contoh sediaannya itu paracetamol itu yang generik, Biogesic itu Medifarma, Bodrex, Iteramol, Pamol dan lain-lain ada di situ. Lanjut contoh obatnya yang lain itu ada ibuprofen. Termasuk ke dalam jenis obat analgesik dan antipiretik non-steroid atau AINS. Obat ini bisa digunakan sebagai obat sakit kepala, mengurangi sakit otot, menurunkan demam, nyeri head, salesma, flu dan sakit selepas pembedahan. Biasanya itu dijual dengan merek dagang Advil, Motrin, Nuprin, dan Brufen. Ini tuh emang bahasnya antipiretik, tapi ada beberapa obat yang bisa sebagai obat analgesik, obat antipiretik, dan mungkin nanti bisa nyenggol ke antiinflamasi juga. Terus efek sampingnya itu yang bisa ditemukan itu gatal, ruam di kulit, sakit perut, mah, kembung, telinga berdengung. Terus selain itu kalau obat antipiretik itu jangka panjang itu digunakan jangka panjang ya, dapat mengakibatkan kerusakan hati. Lanjut. Kok nggak mau next sih? Oh iya. Yang kedua itu kita bahas analgesik. Kalau tadi antipiretik itu untuk menurunkan panas, analgesik itu berfungsi untuk anti nyeri ibaratnya. Nah, obat ini dapat digunakan untuk meredakan nyeri akibat radang sendi, cedera, sakit gigi, sakit kepala, sekaligus dapat mengatasi demam. Bisa sekalian sama antipiretik kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk analgesik itu lebih ke nyerinya gitu. Mekanisme aksi yang pertama itu kita bahas analgesik non opioid. Ini opioid ya, atau enggak non narkoba bilangnya.
Ini tuh obat-obatan yang tergolong dalam kelompok ini memiliki target aksi pada enzim, yaitu enzim siklooksigenase. Ini mungkin ada tipe ya, siklooksigenase atau COX. COX mungkin ya. COX deh. COX berperan dalam sintesis mediator nyeri, salah satunya prostaglandin. Mekanisme umum dari analgesik jenis ini adalah mengeblok pembentukan prostaglandin dengan jalan menginhibisi enzim COX pada daerah yang terluka, lalu mengurangi pembentukan mediator nyeri. Kalau analgesik yang kedua, itu analgesik opioid, itu dibilang analgesik narkotika, karena lebih, apa ya, untuk mengatasi yang lebih nyeri yang lebih berat lagi, yang lebih berat, ya pokoknya berat lah. Kalau yang di atas itu, yang non-narkoba itu untuk mengatasi nyeri-nyeri yang ringan sampai sedang, kayak gitu. Terus untuk yang kedua, analgesik opioid itu mekanisme kerjanya dengan menghambat enzim siklooksigenase dalam pembentukan prostaglandin yang dikaitkan dengan kerja analgesiknya dan efek sampingnya. Kebanyakan analgesik OAINS atau ya pokoknya yang obat ini lah diduga bekerja di perifer, sistem syaraf perifer. Lanjut ke contoh obatnya, dibagi jadi dua lagi. Analgesik non-narkotiknya atau non-opioidnya itu pertama paracetamol. Digunakan untuk mengatasi nyeri tingkat ringan hingga sedang seperti sakit kepala. Obat ini biasanya juga dikonsumsi hanya saat dibutuhkan, tapi penderita nyeri kronis juga bisa minumnya secara rutin, tapi dalam dosis tertentu. Terus yang kedua, obat antiinflamasi non-steroid AINS, ya, biasa disebut AINS, kalau Inggrisnya itu non-steroid anti-inflammation drugs. Adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri tingkat ringan hingga sedang disertai peradangan. Contoh dari AINS ya. Itu ibuprofen, naproxen, aspirin, dan asam mefenamat. Ini dua-duanya tuh tingkat ringan sama sedang, karena makanya dibilang tuh non-narkotik. Kalau yang analgesik narkotik, itu digunakan untuk mengatasi nyeri tingkat menengah hingga berat, misalnya pada pasien pasca operasi atau untuk mengatasi nyeri akibat penyakit kanker. Contoh obat-obatan dari golongan ini diantaranya kodein, tramadol, dan oksikodon. Dan ini mesti ada dari dokternya ya, dari anjuran dari dokternya gitu. Terus efek samping untuk paracetamol itu biasa alergi, ruam dan bengkak pada kulit, wajahnya merah, denyut jantung dan tekanan darah menurun. Kalau paracetamol ini lewat suntikan. Terus penurunan jumlah sel darah putih dan trombosit. Pada kasus overdosis juga dapat menimbulkan kerusakan hati dan ginjal. Untuk AINS atau NSAID, itu sakit perut, luka pada lambung, dan rasa perih pada perut bagian atas karena naiknya asam lambung. Reaksi alergi seperti ruam, batuk, dan pembengkakan pada tenggorokan juga, kepala berkunang-kunang, telinga pengang, terus tekanan darah meningkat. Selanjutnya, itu yang ketiga, opioid, narkotik. Obat-obatan narkotik harus dikonsumsi berdasarkan anjuran ketat dari dokter. Pasalnya, penyalahgunaan obat pereda nyeri dari golongan opioid dapat menyebabkan efek samping. Efek sampingnya apa? Itu kecanduan, kayak narkotika biasa. Jadi kalau Anda minumnya sesuai dengan instruksi dokter, efek sampingnya yang muncul biasanya nggak parah. Biasanya mengalami mual atau muntah, sembelit, pusing, mulut terasa kering, dan ngantuk. Lebih sering ngantuk gitu. Kita masuk yang ketiga, itu antiinflamasi. Seperti yang kita tahu, inflamasi itu peradangan, jadi antiinflamasi itu untuk mengurangi peradangan. Obat antiinflamasi non-steroid, AINS ya, atau non-steroidal anti-inflammation drugs. Sama mirip-mirip, soalnya ini juga yang tadi aku bilang, obat-obatnya itu ada nggak benar-benar kayak buat anti-inflamasi yang buat antipiretik sendiri, enggak, tapi ini ada yang berhubungan juga, bisa dua-duanya kayak gitu, atau mungkin tiga-tiganya. Terus kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan, pengobatan nyeri berlanjut atau nyeri berulang akibat radang. Untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. AINS diindikasikan untuk sakit kepala, nyeri menstruasi, keseleo, atau nyeri sendi. Lalu mekanisme aksinya, AINS bekerja melalui penghambatan enzim siklooksigenase. Ada dua jenis isoenzim siklooksigenase. Keduanya memainkan peran biologis yang sangat berbeda. Yang pertama itu enzim COX-1. Itu enzimnya diekspresikan secara konstitutif yang merangsang prostaglandin yang diperlukan untuk melindungi mukosa lambung.
Isoform COX-1 juga bertanggung jawab untuk menjaga perfusi ginjal dengan melebarkan arteriol. Ini juga menghambat pembentukan trombus di endotel vaskular. Yang kedua itu enzim COX-2, isoform yang dapat diinduksi yang merangsang sintesis prostaglandin yang berkontribusi terhadap nyeri dan peradangan. Terus penghambatan enzim COX-1 bertanggung jawab untuk sebagian besar efek samping, terutama efek samping GIT ya, tadi dibilang, atau gastrointestinal. Seperti peningkatan risiko pendarahan dan juga efek samping ginjal dan kardiovaskular. Manfaat terapeutik dari ANS itu muncul terutama melalui penghambatan enzim COX-2, meskipun ada beberapa tingkat tumpang tindih antara kedua isoform. Kebanyakan ANS itu bekerja melalui penghambatan reversibel non-selektif dari kedua isoform enzim. Aspirin merupakan pengecualian karena bekerja melalui penghambatan yang tidak dapat diubah. Jadi untuk obat-obatnya itu ada yang selektif, ada yang non-selektif. Jadi kalau non-selektif itu kalau kan tadi ini untuk menghambat enzim siklooksigenase ya. Nah, kalau untuk obat yang non-selektif itu tuh COX-1 dan COX-2 itu bakal kena gitu. Dan itu bisa kayak misalkan nih COX-1, enzim COX-1 itu kan diperlukan untuk melindungi mukosa lambung. Nah, jadi kalau misalkan dia non-selektif, berarti kan COX-1 juga kena. Jadi COX-1 itu nggak beribaratnya fungsinya nggak maksimal lah. Jadi bisa mengiritasi lambung kayak gitu. Itu buat yang non-selektif. Jadi kayak untuk waktu konsumsinya itu harusnya setelah makan kayak gitu. Terus kalau yang selektif itu biasanya bisa untuk COX-2-nya aja gitu misalkan. Nah, itu tuh jadi aman untuk lambungnya kayak gitu. Lanjut ke contoh obat. Ini tuh ada piroxicam, itu obat antiinflamasi yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit, bengkak, kekakuan sendi akibat artritis. Dengan mengurangi gejala tersebut, kamu dapat melakukan lebih banyak aktivitas normal sehari-hari. Tapi buat ngobatin artritis yang kronis, itu sebaiknya jangan konsumsi obat ini tanpa konsultasi sama dokter dulu. Yang kedua itu ada celecoxib, merupakan salah satu obat dari golongan NSAID atau AINS yang bekerja dengan cara mengurangi hormon yang menyebabkan peradangan dan nyeri di tubuh. Obat ini digunakan untuk mengobati rasa sakit atau peradangan yang disebabkan oleh banyak kondisi seperti radang sendi, ankylosing spondylitis, atau peradangan pada sendi yang mempengaruhi tulang belakang, serta nyeri menstruasi. Yang ketiga itu ada indomethacin, itu obat yang digunakan untuk mengobati osteoartritis sedang hingga berat, rheumatoid arthritis, arthritis gout, serta ankylosing spondylitis. Tak hanya itu aja, obat ini juga buat ngobatin nyeri bahu sebagai akibat dari bursitis, peradangan pada bursa, dan tendinitis, peradangan pada tendon. Yang keempat itu ada ketorolak, bekerja dengan cara menghambat produksi senyawa kimia yang bisa menyebabkan peradangan dan rasa nyeri. Ketorolak juga tidak menimbulkan ketergantungan, dan obat ini dapat digunakan sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan obat pereda nyeri lain, termasuk obat pereda nyeri golongan opioid. Buat yang kayak celecoxib ini, itu yang tadi aku bilang, dia tuh masuk ke yang selektif, sisanya itu yang non-selektif. Terus buat efek samping, sebenarnya ini tuh obat-obatnya masih banyak lagi di luar dari ini, di luar dari 4 ini. Malah ada kalau nggak salah ibuprofen juga, tapi itu kita ambil beberapa aja gitu. Terus efek samping dari piroxicam itu perut kembung dan sakit mah, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, dan konstipasi atau diare. Buat celecoxib itu pusing, perut kembung, sakit mah, mual, muntah, diare atau sembelit. Indomethacin itu sakit perut, mual dan muntah, diare, penyakit asam lambung, dispepsia, sakit kepala atau pusing, dan sangat mengantuk. Yang keempat itu ketorolak, sakit perut, mual dan muntah, peningkatan tekanan darah, dan mulut kering. Udah segitu aja dari kelompok 2. Mungkin ini mau nanya dulu atau lanjut aja? Gimana guys? Mungkin lanjut aja ya. Nanti terakhir apa? Ya udah, mungkin makasih buat perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Silakan dilanjut sama kelompok 3.
Reza, tolong Reza. Udah kelihatan belum ya? Oh, Udah. Udah kelihatan. Mulai ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hinanda Anastia Anissa Indarko, NIM 102, dan rekan saya Nabila Alaida Said, NIM 04, akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 3, tentang antihipertensi. Next. Jadi apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama itu ada indikasi, yang kedua itu ada mekanisme aksi, yang ketiga ada contoh obat, dan yang keempat ada efek samping. Next. Jadi yang pertama itu ada indikasi. Secara umum, tujuan pengobatan untuk menurunkan tekanan darah sampai batas normal agar tidak mengganggu fungsi ginjal, otak, jantung, dan kualitas hidup. Indikasi antihipertensi pada anak-anak itu meliputi hipertensi simptomatik, hipertensi sekunder, kerusakan organ utama yang disebabkan oleh hipertensi, diabetes mellitus, hipertensi yang menetap meskipun sudah mengubah gaya hidup, dan hipertensi paru. Next. Yang pertama itu ada diuretik. Jadi diuretik itu digunakan untuk meningkatkan ekskresi natrium air klorida sehingga dapat menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Diuretik itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada diuretik thiazide. Jadi obat tunggal pada hipertensi ringan sampai sedang atau dalam kombinasi dengan antihipertensi lain bila tekanan darah tidak berhasil diturunkan dengan diuretik saja. Contoh obatnya itu ada HCT atau hidrochlorothiazide. Yang kedua itu ada diuretik loop. Jadi pengobatan edema paru akibat gagal jantung ventrikel kiri. Contoh obatnya adalah furosemide. Yang ketiga itu ada diuretik hemat kalium. Jadi untuk mencegah atau mengurangi efek hipokalemia dari diuretik lain. Contoh obatnya adalah amiloride. Next. Yang kedua itu ada angiotensin receptor blocker 2 atau ARB. Jadi digunakan sebagai alternatif dari penghambat ACE dalam tata laksana gagal jantung atau nefropati akibat diabetes. Contoh obatnya adalah telmisartan. Yang ketiga itu ada beta blocker. Jadi obat tahap pertama pada hipertensi ringan terutama pada pasien dengan penyakit jantung koroner, aritmia supraventrikel dan ventrikel, tanpa kelainan konduksi, pada pasien muda dengan sirkulasi hiperdinamik, dan pada pasien yang memerlukan antidepresan trisiklik atau antipsikotik. Contoh obatnya adalah atenolol dan metoprolol. Next. Yang keempat itu ada agonis alfa-2 sentral. Jadi untuk mengatasi hipertensi pada kehamilan, contoh obatnya adalah clonidine alfa antagonis. Jadi untuk mengobati hipertensi dan migrain. Yang kelima itu ada ACE inhibitor, sering digunakan untuk krisis hipertensi, hipertensi dengan gagal jantung, kongesti. Contoh obatnya adalah captopril dan ramipril. Next. Yang keenam ada CCB. Jadi digunakan sebagai obat tambahan setelah optimalisasi dosis beta blocker bila terjadi tekanan darah yang tetap tinggi, angina yang persisten, atau adanya kontraindikasi absolut pemberian dari beta blocker. Golongannya ada dua macam. Yang pertama itu ada golongan dihidropyridin. Jadi kalau golongan ini tuh bersifat vaskuloselektif, artinya lebih menginhibisi kanal kalsium pada otot polos vaskuler dibandingkan dengan otot jantung. Contoh obatnya itu ada amlodipine dan
nifedipine yang sering digunakan dan memiliki efek bermanfaat dalam kardiovaskuler dan hipertensi. Selanjutnya golongan yang kedua itu ada golongan non-dihidropiridin. Jadi bersifat kardioselektif, artinya lebih menekan kanal kalsium pada otot jantung sehingga tidak aman untuk pasien gagal jantung akut. Contoh obatnya itu ada dua. Yang pertama ada diltiazem. Jadi indikasinya untuk hipertensi, angina pectoris, MCI, penyakit vaskular perifer. Yang kedua itu ada verapamil. Jadi indikasinya untuk hipertensi, angina pectoris, aritmia jantung, dan migrain. Next. Yang ke-10 itu ada alpha blocker. Jadi baik untuk pasien hipertrofi prostat dan memperbaiki insufisiensi vaskular perifer. Contoh obatnya itu ada 3. Yang pertama ada prazosin, minipres. Yang kedua itu ada terazosin, hitrin. Dan yang ketiga ada doxazosin atau kardure. Jadi semuanya itu indikasinya untuk hipertensi dan hipertensi dengan gagal jantung komestif. Next. Selanjutnya ada vasodilator. Jadi vasodilator oral, hidralazin, dan minoxidil itu digunakan untuk pengobatan jangka panjang bagi pasien hipertensi yang berobat jalan. Sedangkan kalau yang vasodilator parenteral, kemudian ada nitroprosid, diaksosid, dan phenildopam itu digunakan untuk mengobati hipertensi emergensi dan penyekat kanal kalsium yang digunakan untuk pengobatan hipertensi berobat jalan maupun hipertensi emergensi. Contoh obatnya itu ada 2. Yang pertama itu ada hidralazin, jadi indikasinya untuk hipertensi dan gagal jantung. Yang kedua itu ada monoxidil, indikasinya untuk hipertensi yang belum terkontrol. Next. Kemudian ada mekanisme aksi ya. Yang pertama itu ada diuretik, jadi untuk menurunkan tekanan darah dengan menghancurkan garam yang tersimpan di dalam tubuh. Pengaruhnya itu ada 2 tahap. Yang pertama ada pengurangan dari volume total darah dan curah jantung yang menyebabkan meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Yang kedua, ketika curah jantung kembali ke ambang normal, resistensi pembuluh darah perifer itu akan berkurang. Contohnya itu adalah bumetanid, ada furosemid, ada hidroklorotiazid, ada triamteron, sama amilorid. Next. Yang kedua itu ada penyekat reseptor beta adrenergic. Jadi penurunan frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas miokard sehingga menurunkan curah jantung. Kemudian hambatan sekresi renin di sel juxtaglomerular ginjal dengan akibat penurunan angiotensin. Efek sentral yang mempengaruhi aktivitas saraf simpatis, perubahan pada sensitivitas baroreseptor, kemudian perubahan neuron adrenergic perifer dan meningkatnya biosintesis prostaxylin. Contohnya itu ada propanol, metoprolol, atenolol, betasolol, dan lain-lain. Next. Kemudian yang ketiga itu ada penghambat angiotensin converting enzyme. Jadi secara langsung menghambat pertumbuhan angiotensin 2 dan pada saat yang bersamaan akan meningkatkan jumlah bradikinin. Hasilnya itu berupa vasokonstriksi yang berkurang akibat natrium dan retensi air serta meningkatkan vasodilatasi melalui bradikinin. Contohnya itu ada captopril, benazepril, fosinopril, musipril, quinapril, dan lisinopril.
Selanjutnya yang keempat yaitu penghambat reseptor angiotensin. Inhibitor kompetitif dari reseptor angiotensin kedua atau tipe 1 yang berpengaruh lebih spesifik daripada angiotensin 2 dan mengurangi atau sama sekali tidak ada produksi ataupun metabolisme bradikinin. Contohnya losartan, valsartan, candesartan, irbesartan, telmisartan, eprosartan, dan zolosartan. Next. Yang kelima itu ada antagonis kalsium yang berfungsi menghambat influx kalsium pada sel otot polos, pembuluh darah, dan miokard. Di pembuluh darah, antagonis kalsium terutama menimbulkan relaksasi arteriol, sedangkan vena kurang dipengaruhi. Penurunan resistensi perifer ini sering diikuti oleh efek takikardia dan vasokonstriksi, terutama bila menggunakan golongan obat dihidropirin, sedangkan diltiazem dan peparamil tidak menimbulkan takikardia karena efek kronotropik negatif langsung pada jantung. Contohnya amlodipine, diltiazem, verapamil, dan nifedipine. Next. Selanjutnya itu ada contoh obat. Yang pertama dari diuretik thiazid. Ada dua. Yang pertama klorothiazid atau diuril. Yang kedua hasiti atau mikrozid. Selanjutnya. Yang kedua diuretik klop. Ada dua. Yang pertama bumetadin atau bumex. Yang kedua furosemide atau lasix. Next. Yang ketiga diuretik hemat kalium. Ada dua. Yang pertama amilorid atau midamor. Yang kedua triamterit atau direnium. Next. Yang keempat ARB yang terdiri dari telmisartan atau micardis dan valsartan atau diovan. Yang kelima beta blocker yang terdiri dari atenolol atau tenormin dan metoprolol atau lopresor. Next. Yang keenam ada ACEI yang terdiri dari captropil atau capoten dan fosinopril atau monopril. Next. Yang ketujuh CCB dihydropyridin yang terdiri dari amlodipin atau norsaf dan isradipin atau dinasir. Next. Yang kedelapan ada CCB non-dihydropyridin yang terdiri dari diltiazem dan verapamil. Yang kesembilan ada alpha-1 blocker yang terdiri dari dosazonin atau cardura dan prazorin atau minipres. Next. Yang ke-10 ada central agonis theta 2 dan perifer antagonis adrenergik yang terdiri dari clonidin dan metil dopa atau aldomet. Next. Yang terakhir ada direct vasodilator yang terdiri dari minoxidil dan hydralazine. Selanjutnya ada efek samping, yaitu yang pertama sering buang air kecil, yang kedua gangguan irama jantung. Next. Yang ketiga ada batuk, yang keempat pusing. Next. Yang kelima ada bengkak di kaki, yang keenam diare. Dan yang terakhir ada insomnia. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan.
Gimana? Mudahkah? Ini berarti recordingnya di ini apa gimana? Apa pertanyaan? Kalau ada yang mau tanya, mungkin bisa. Kalau nggak ada, berarti bisa dibikin aja kali ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Buat kelompok 1, 2, 3. Tapi aku penasaran. Dari saya cukup jelas. Oke. Buat teman-teman yang lain? Aku penasaran sama itu, materi pertama. Materi pertama. Nah, siapa tuh materi pertama tadi? Ya. Jona. Tapi kan juga Iya. di kelas itu ada perkembangan yang generasi 1, 2, 3, sama 4. Itu sebenarnya tuh apa sih yang bedain antara keempat generasi itu? Oke, bentar ya. Mangga. Makasih. Mau langsung dijawab apa gimana, Daun? Mungkin ada yang lain dulu. Oke, mungkin nampung dulu. Ada yang mau nanya lagi nggak buat kelompok lain mungkin? 1, 2, 3 nih. Lagi, kayaknya tidak. Adakah? Gimana teman-teman? Jadi pertama antibiotik sama yang ketiga anti hipertensi ya? Anti hipertensi. Materinya sama. Iya, anti hipertensi yang ketiga kan ya? Yang terakhir ini? Oke. Iya. Mau nanya apa ya? Yang bingung semua materinya sih. Don, udah mau jawab belum, Don? Oke, saya coba jawab selanjutnya ya. Mohon maaf kalau misalnya salah. Menurut pemahaman saya itu penggolongan dari generasi 1 sampai generasi 4 itu dibedakan untuk kayak membedakan antara keaktifan dari kuman itu loh. Jadi misalnya nih generasi 2 kan lebih aktif terhadap gram negatif daripada generasi 1. Jadi hal tersebut itu juga membedakan obatnya gitu loh. Bisa dipahami nggak? Gimana, Za? Jadi kayak karena apa ya? Jadi yang bedain tadi apa? Intinya? Inti yang bedain yang ditunggu gitu-gitu? Tim B yang bedanya itu kayak misalnya pada dari generasi 1 sampai 4 itu misalnya generasi 2 itu lebih aktif terhadap garam negatifnya daripada generasi 1 gitu. Jadi keaktifan terhadap kuman gram negatifnya itu loh antar generasinya itu beda-beda sehingga buat contoh obatnya pun itu digolongkan beda-beda menjadi 4 generasi seperti itu. Oke. Paham. Apalagi kelompoknya kan dapatnya antibiotik. Otomatis kan biasanya kalau zaman dulu terus kalau pakai obat generasi pertama kan mungkin ada resisten terus pindah ke generasi kedua, generasi ketiga.
Oke. Makasih, Ton. Oke, terima kasih Reza atas pertanyaannya. Oke. Ada lagi nggak tuh, teman-teman? Mau nanya ke kelompok hipertensi, tapi Nanti hipertensi tuh. Kelompok 3 berarti ya? izin bertanya kepada kelompok hipertensi, buat obat antihipertensi yang bagus buat ibu hamil itu dari golongan apa ya kira-kira, yang nggak menimbulkan efek ke janin gitu. Terima kasih. Oke, silahkan kelompok 3. Sama-sama diskusi dulu ya. Oke. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Mungkin ke kelompok 2 belum ditanya. Tapi kamu tanya nggak, Mas? Nggak Dina tuh nggak izin. Kenapa? Nah kan ya, suaranya tuh nggak jelas tahu Reza tuh. Di aku. Nggak, maksudnya gantian ngelup Iya. gitu namanya. Putus. Oh, Yang iya. satu mau tanya gitu. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Tapi ini rekordannya kalau lewat sejam nggak apa-apa apa gimana? Ini udah berapa? Udah sejam kayaknya. Kayaknya loh. Matiin aja. Kayaknya maksimal tuh 1 jam loh. Oh iya. Ya nggak? Sebelum Apakah sudah siap kelompok 3? Bila bisa dijawab Bila. Di Maksimal 1 jam buat ngumpulinnya kan. Iya, Don, maksimal 60 menit. apa berarti dicukupin aja? Gimana guys? Cukupin aja kalau gitu. Mau jawab pertanyaan dulu. Kenapa? Mau jawab nggak tuh? Ya silahkan. Mantap. Jawab aja dulu yang singkat. Udah, oke. Kelompok kami yang untuk itu contohnya adalah methyl-dopa. Gimana? Kedengeran nggak? Ya aku enggak. Jangan lupa pada absen. Enggak. Absen? Udah deh. Gimana guys? Udah? Dian, gimana Dian? Ada feedback? Udah mungkin ya? Apa nanti aja? Kita di luar recordan nih kalau gitu. Iya, udah Ya. cukup. Makasih. Ya udah. Udah jelasin. Ya sama. Oke, berarti kalau gitu diskusi yang sekarang dicukupin ya. Ya. Oke, kita stop recording. Terima kasih semuanya. This recording will be saved in Henanda, Anastasia, Anastia, Anissa, Indarko, Google Drive.